Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi William Pranata dari jurusan Peternakan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dengan nomor MPM 200406030003. Baik, saya di sini akan mereview sedikit materi yang telah diberikan oleh Bapak Lodivikus Boman Swadu SPD MPD. Untuk materi yang saya review kali ini yaitu mengenai wawasan Nusantara. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Bahwa sebelumnya dikatakan wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun untuk demikian, apakah pentingnya dari wawasan Nusantara itu sendiri? Istilah wawasan Nusantara itu sendiri dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Ada beberapa tokoh maupun lembaga yang menjelaskan tentang wawasan Nusantara itu secara terminologi. Untuk yang salah satunya Hasnan Habib, yang mengatakan bahwa kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Untuk yang kedua, Wan Usman, menurutnya cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan, ya, dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Untuk yang ketiga, yaitu menurut lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998, bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk yang keempat, yaitu menurut lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1998, bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan mencapai tujuan nasional. Untuk pengertian secara etimologi sendiri, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Penamaan Nusantara itu sendiri berasal dari Majapahit, yaitu kerajaan di Jawa. Mengingat pada saat itu masih belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut wilayah kepulauan yang sekarang ada di wilayah Indonesia maupun Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit. Majapahit merupakan ibu kota dari pulau-pulau yang ada di luar Jawa, namun masih dalam kekuasaan Majapahit pada waktu itu.
Jadi untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu sendiri terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita tetap memandang wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Maka bangsa Indonesia memandang wilayah yang ada di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau maupun suku bangsa yang berbeda-beda tetap satu sebagai satu kesatuan. Itulah esensi ataupun hakikat dari wawasan Nusantara itu sendiri. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Jadi kita tidak membeda-bedakan dari suku A, suku B. Mereka tetap, selama mereka masih dalam wilayah Indonesia, mereka tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dari pemerintah maupun masyarakat lainnya yang termasuk warga negara Indonesia juga. Ada peranan penting dari wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita menyatukan perbedaan persepsi atau pemikiran dalam satu kesatuan, karena pengetahuan tentang wawasan Nusantara itu sangat penting, yaitu untuk memberikan pengetahuan bahwa di Indonesia ini banyak sekali perbedaan, banyak sekali suku bangsa. Jadi kita diberi wawasan tentang itu juga agar kita bisa mentoleransi, kita saling toleransi dari perbedaan itu sendiri, agar kesatuan dan persatuan itu tetap terjaga. Pada mulanya lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi dari deklarasi Juanda itu sendiri secara pokok merupakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini. Wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Untuk selanjutnya, konsepsi wawasan Nusantara semakin diperkuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Untuk selanjutnya, setelah dikeluarkan deklarasi Juanda pada tahun 1957 tersebut, maka pada tahun 1960 dibentuklah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan untuk dalam perkembangannya, Indonesia sendiri telah membentuk peraturan-peraturan baru
guna memperkuat wilayah dan memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Dan dalam perkembangannya, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi pengertiannya sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Untuk semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan kembali dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, hal itu terjadi jauh sebelum deklarasi Juanda pada tahun 1957. Konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa merdeka. Jadi mengenai hal itu, semangat dalam persatuan itu harus ada. Persatuan baik dalam menjaga keutuhan wilayah dan juga persatuan bangsa untuk menolak segala hal yang merugikan bagi negara dan kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik dari bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari kata dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik atau politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau yang biasa disebut dengan negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Jadi tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi maupun ilmu. Jadi geopolitik itu sendiri secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Jadi geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Jadi untuk itu wawasan Nusantara itu sendiri sangatlah penting agar wilayah Indonesia tidak terpecah-pecah seperti pada masa kolonial Belanda akibat dari aturan hukum kolonial Belanda itu sendiri, yaitu ordonansi pada tahun 1939. Maka selanjutnya pada tahun 1957, setelah adanya deklarasi Juanda, baru pada saat itu merupakan ada kesatuan dalam bangsa Indonesia, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah
tetapi sebagai penghubung antar pulau. Dengan demikian, persatuan menjadi lebih erat kembali antar bangsa Indonesia. Banyak sekali keunikan-keunikan yang dimiliki oleh negara Indonesia, yaitu seperti merupakan negara kepulauan dan terletak di antara dua benua, terletak pada garis khatulistiwa serta memiliki iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik, wilayah subur dan dapat dihuni, memiliki banyak sekali flora dan fauna serta banyak sumber daya alam, baik itu yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. Dan banyak sekali hasil tambang yang dihasilkan oleh negara kita ini. Untuk keunikan yang lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan keragaman ras, budaya, agama. Maka dengan itu semua, Indonesia ini termasuk negara yang kaya akan budaya. Mengingat wilayah Indonesia itu sendiri yang cukup luas, maka masih banyak daerah-daerah di pelosok maupun daerah-daerah terpencil yang masih belum terjangkau dengan pembangunan dan program-program pemerintah. Hal ini dikarenakan masih sulitnya dalam memasuki daerah tersebut. Namun dalam perkembangannya, pemerintah tetap akan melakukan pembangunan di daerah terpencil yang ada di Indonesia agar perkembangan terus berjalan dan persatuan semakin erat. Serta untuk mewujudkan itu semua tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit, dan dalam perkembangannya untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan negara tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan untuk biaya-biaya tersebut didapat dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah. Namun nantinya juga sama pemerintah dimanfaatkan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, serta untuk membiayai pengeluaran negara untuk mengembangkan negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.